Yuk, halo semuanya, kembali lagi dengan video tentang psikometri. Kali ini kita akan ngebahas tentang ragam penggunaan alat ukur. Lebih tepatnya, beberapa istilah yang biasa kita pakai dalam alat ukur. Karena ini kita ngebahas tentang psikologi, psikometri, maka alat ukur yang dipakai dalam psikologi atau psikometri. Ada beberapa istilah yang biasa dipakai di dalam penggunaan alat ukur ya, yang mana istilah-istilah ini kadang masih terbalik-balik. Yang ada yang namanya adaptasi, kemudian ada adopsi, lalu juga ada modifikasi, dan terakhir adalah konstruksi. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas atau mengulas penggunaan istilah-istilah alat ukur yang ada di dalam pengukuran psikologi atau di dalam psikometri. Dan memang penggunaan istilah ini tuh kadang masih ada beberapa kekeliruan, sehingga kadang yang ini adaptasi dimaksud malah adopsi, maksudnya kan gitu. Baik, yang pertama itu adalah adaptasi. Jadi saya menemukan di beberapa literatur ya, itu ada di bukunya Profesor Azwar dan Ilescu Profesor Ilescu yang mengatakan bahwa adaptasi yang pertama adalah sederhananya proses alih bahasa asing ke bahasa tujuan. Jadi alat ukur yang sudah ada yang awalnya itu berbahasa asing itu diadaptasi atau dirubah bahasanya ke bahasa yang dituju. Misalnya ke Indonesia, berarti dari bahasa asing ditranslate ke bahasa Indonesia, sehingga penggunaan atau kita bisa mengadaptasi alat ukur yang sudah ada itu dengan bahasa Indonesia. Jadi hanya mentranslate. Kemudian fokus untuk mencari kesetaraan, terjemahan, dan meminimalisir perubahan. Jadi di dalam adaptasi ini alat ukur itu tidak ada yang diubah. Kemudian validasi diasumsikan melekat pada alat tes. Jadi ketika di dalam bahasa asing itu sudah valid, maka ketika ditranslatekan ke bahasa Indonesia, alat ukurnya pun sudah valid, tidak perlu diuji validitasnya lagi karena sebelumnya sudah valid. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah adaptasi. Sekarang kita akan ngebahas tentang istilah berikutnya, yaitu adopsi. Adopsi itu kalau secara sederhananya yang telah saya baca adalah menerjemahkan bahasa dan perubahan sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks budaya tujuan. Jadi yang dimaksud dengan adopsi terhadap alat ukur itu adalah menyesuaikan maksud dari bahasa yang ada di item alat ukur sebelumnya, disesuaikan dengan budaya yang ada di tempat tujuan atau budaya-budaya yang berlaku di Indonesia ketika alat ukurnya itu diadopsi ke orang-orang atau ke budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, budaya party, ketika di dalam item alat ukur itu ada yang berbunyi tentang budaya party, maka ketika ditranslatekan ke bahasa Indonesia, budaya party yang ada di luar negeri itu tidak sama dengan pesta yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita ubah ke budaya Indonesia, party itu ya berarti acara yang dikerjakan dari pagi sampai malam. Sehingga ketika diubah sesuai budaya, maka perlunya ada validasi ulang pada alat ukur tersebut atau item tersebut, sehingga apakah bisa valid dengan budaya yang dituju. Seperti itu kalau adopsi. Berikutnya adalah modifikasi. Secara sederhana, modifikasi pada alat ukur itu maksudnya adalah menerjemahkan konsep teoritiknya saja, sehingga
peneliti dapat mengubah spesifikasi dan karakter asli dari item-item yang ada pada skala. Maksudnya gimana? Jadi konsepnya itu kita pakai. Konsep dari alat ukur yang sebelum diubah itu kita modifikasi, kita pakai dasar teorinya, sehingga kita sebagai peneliti bisa mengubah atau menambah item-item yang ada di dalam skala tersebut. Berbeda dengan adopsi. Kalau adopsi itu kita hanya menyesuaikan budayanya saja dan tidak boleh mengubah atau menambah atau mengurangi item yang ada di dalam alat ukur atau skala. Sehingga peneliti ketika memodifikasi sebuah skala itu boleh mengurangi atau menambah jumlah butir serta merubah format respon yang akan didapatkan. Nah, itu tadi tentang modifikasi.